Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Roma bermain imbang di Athena melawan Panathinaikos dan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Gol Jan Ziolkowski menghasilkan hasil imbang 1-1, sehingga Giallorossi terhindar dari babak playoff. Setelah pertandingan, pencetak gol itu sendiri berbicara kepada Sky Sport. Bek Polandia itu mengomentari golnya, "Saya sangat senang dengan gol pertama ini. Saya harap ini bukan yang terakhir, tetapi hanya permulaan. Saya memiliki beberapa peluang di babak pertama dan saya melewatkannya." Ziolkowski menjelaskan bagaimana golnya melawan Panathinaikos tercipta. "Saya berlatih keras dengan staf pelatih dalam hal sundulan, dan hari ini berjalan dengan baik. Sebuah umpan silang datang, dan saya berada di tempat yang tepat." Terakhir, ia mengomentari pertandingan tersebut, "Malam ini, kami tidak menampilkan permainan sepak bola terbaik kami berjuang hingga akhir meskipun bermain dengan 10 pemain. Kami memberikan 120% di lapangan, dan para penggemar bisa senang." Roma melaju ke babak 16 besar Liga Eropa berkat gol penalti equalizer Jan Ziolkowski melawan Panathinaikos. Sundulan bek Polandia itu membantu Giallorossi kembali ke jalur kemenangan setelah tertinggal dengan 10 pemain di lapangan. Seperti yang dilaporkan oleh Opta Paolo, dari tim-tim Italia yang telah berpartisipasi dalam kompetisi Eropa setiap musim, Roma adalah satu-satunya yang selalu lolos dari babak penyisihan grup, 10/10 di Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Conference. Roma bermain imbang 1-1 dengan Panathinaikos dan lolos ke babak 16 besar. Gol Taborda disamai oleh Ziolkowski, sehingga Giallorossi bermain dengan 10 pemain setelah Mancini mendapat kartu merah di awal pertandingan. Setelah pertandingan, Benitez, pelatih tim Yunani, memberikan komentar berikut kepada Sky Sport. Tentang Roma dan Gasperini, "Dia pelatih yang bagus, tetapi itu sulit bagi kami. Kami hanya punya 10 pemain, sisanya cedera. Sulit untuk bermain melawan tim yang sangat kuat. Kami beruntung dengan gol yang kami cetak dan tidak beruntung dengan gol yang kami kebobolan. Mengenai siapa yang akan memenangkan Scudetto di Italia, saya ingin Napoli, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan mudah. Inter memiliki skuad terkuat." Terakhir, mengenai Napoli, tim yang pernah ia latih di Serie A, Napoli memiliki performa bagus tahun lalu, tetapi tidak mudah untuk tetap berada di level teratas. Mereka masih bisa bersaing untuk gelar Liga, tetapi Liga Champions jauh lebih sulit, dan kesalahan akan berakibat fatal. Bursa transfer bukan hanya tentang kesepakatan cepat dan pengumuman resmi, tetapi juga tentang kontak dan diskusi berkelanjutan yang terus berlangsung di balik layar. Roma masih terlibat dalam kasus yang melibatkan seorang pemain muda yang dipantau ketat oleh manajemen Giallorossi. Menurut Alfredo Pedula, dalam beberapa jam terakhir telah terjadi kontak baru antara Roma dan agen Fortini, dengan klub Roma tersebut bermaksud untuk menjaga agar negosiasi tetap berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tawaran yang telah diajukan, dengan harapan membuat kesepakatan lebih meyakinkan menjelang keputusan akhir. Namun, keputusan tetap berada di tangan Fiorentina, sebagai pemilik pemain, yang harus memutuskan apakah akan membuka peluang penjualan atau tetap mempertahankan pemain tersebut. Kontrak Fortini saat ini berakhir pada tahun 2027, dan terlepas dari hasil negosiasi, Fiorentina dilaporkan cenderung menawarkan perpanjangan kontrak di akhir jendela transfer. Zeki Celi bermain dengan dedikasi yang tinggi, dan Gasperini baru-baru ini menekankan nilai komitmennya, bersama dengan Pellegrini, Dybala, dan El Shaarawy, dalam konferensi pers meskipun kontraknya akan segera berakhir. Pemain asal Turki ini, setelah hampir 3 tahun kurang mendapat sorotan bersama Giallorossi, telah menjadi protagonis sejati bagi Roma sejak Januari lalu,
ketika Claudio Ranieri, dalam keadaan darurat, memutuskan untuk menurunkannya sebagai bek kanan. Bersama Mancini dan Dika, mantan pemain Lille ini telah menemukan bakat sejatinya, dengan peningkatan performa yang tidak luput dari perhatian di Trigoria. Menurut Francisco Odocasano dari siamolaroma.it, negosiasi untuk perpanjangan kontraknya, bagaimanapun, tidak segera dimulai, dan penundaan ini berdampak pada keputusan akhir pemain Turki tersebut. Dengan kedatangan Gasperini, Celik semakin sering mendapatkan ruang bermain, tetapi tidak lagi di lini belakang yang terdiri dari 3 pemain. Karena absennya Angelino yang berkepanjangan dan mengingat kesulitan Tsimikas dalam beradaptasi, pelatih kelahiran Grubliasko itu memutuskan untuk menempatkannya hampir secara permanen di posisi gelandang, menggeser Wesley ke sayap kiri. Gasperini sering menekankan pentingnya Celik di ruang pers, tetapi Roma belum mampu mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak pemain Turki tersebut. Di usia 29 tahun, ia mengincar kontrak terbesar dalam kariernya, mengingat ia sering menjadi starter di tim nasional Turki. Keputusan akhir baru saja tiba. Harga yang diminta pemain Turki itu terlalu tinggi dan akan menciptakan preseden berbahaya di dalam ruang ganti. Beberapa klub tertarik pada Celik. Di Italia, Juventus asuhan Luciano Spalletti tentu saja tertarik, tetapi klub-klub Premier League juga mengawasinya. Oleh karena itu, Roma perlu melakukan investasi signifikan di lini sayap pada bulan Juni. Roma telah mencari pemain sayap kiri berkaki kanan sejak musim panas lalu. Merekrut pemain kunci seperti itu di jendela transfer musim dingin tampaknya rumit, dan untuk melakukannya, mereka perlu memanfaatkan setiap peluang. Oleh karena itu, pemain sayap Atalanta, Kamaldin Sulemana, bisa menjadi tambahan yang berguna bagi Giallorossi. Lahir pada tahun 2002, ia tiba di Italia dari Southampton pada musim panas atas permintaan Ivan Juric. Menurut Gianluca.Di.Marzio.com, Giallorossi telah menanyakan tentang pemain tersebut. Selama waktunya bersama Nerazzurri, ia hanya bermain selama 667 menit, membuat 20 penampilan, dengan hanya 2 gol dan 1 assist. Dalam siaran pra-pertandingan antara Union Saint-Gilloise dan Atalanta, Gianluca Di Marzio mencoba memberikan sedikit pencerahan tentang pemain yang akan keluar dari Nerazzurri. Dia bertanya kepada Direktur Luca Percassi, mungkinkah seseorang yang berada di pinggiran proyek akan pergi? Sulemana tidak bermain, ada pembicaraan tentang tawaran dari luar negeri dan Roma. Petik 2, Percassi menegaskan, dengan skuad yang panjang, beberapa pemain memiliki ruang bermain yang lebih sedikit. Setelah pertandingan ini, kami akan mengevaluasi bersama pelatih dan D'Amico. Kami akan mengevaluasi dan, jika perlu, jika kami menerima tawaran yang menarik, kami akan mengevaluasinya, tetapi dengan sangat tenang. Namun, bukan tidak mungkin situasinya bisa berubah dalam beberapa jam ke depan. Bahkan, saat ini, tidak ada tanda-tanda ketertarikan dari Al Sabab terhadap Carrasco, dan Roma dapat menjajaki opsi lain.